Punya ide bisnis yang keren? Luar biasa. Tapi ide aja nggak cukup kan? Gimana caranya ide itu jadi bisnis beneran, yang jalan, yang sukses? Nah, disinilah kita bakal ngebahas jembatan penting yang sering dilupain orang. Sebuah rencana yang matang. Inilah yang misahin antara mimpi sama kenyataan. Oke, sebelum kita ngomongin soal bangun-bangun, kita harus jujur dulu soal tantangannya, ya kan? Bagian pertama ini penting banget, karena kita mau lihat kenapa banyak startup, nggak berhasil bertahan. Ini nih pertanyaan $1 juta kan? Kenapa banyak banget bisnis baru yang kelihatannya bagus, ujung-ujungnya gagal? Fakta dari berbagai sumber emang lumayan bikin ngeri sih. Gagal itu lebih umum daripada berhasil. Jadi apa sih biang keroknya? Jawabannya sering banget ternyata simpel banget, kurang perencanaan. Betul, banyak yang semangatnya udah 110%, langsung tancap gas, tapi petanya nggak ada. Akibatnya, ya gampang banget kesasar di tengah jalan. Justru inilah perencanaan yang seadanya atau malah nggak ada sama sekali yang jadi kuburan buat banyak ide-ide brilian. Oke, kita udah tahu masalah utamanya. Terus, solusinya gimana dong? Nah, tenang. Ada satu senjata rahasia yang bisa jadi andalan Anda buat ngadepin semua tantangan itu. Dan senjata itu adalah rencana bisnis. Gampangnya, anggap aja ini GPS buat bisnis Anda. Ini bukan cuma dokumen tebal buat menu-menuhin laci ya. Ini adalah peta jalan yang hidup. Intinya, rencana bisnis itu harus bisa jawab 3 pertanyaan super penting. Kita sekarang ada di mana? Kita mau kemana? Terus, gimana caranya kita nyampe ke sana? Nah, yang keren dari rencana bisnis itu, dia punya 2 fungsi, kayak 2 sisi koin. Buat ke dalam, ke internal perusahaan, dia tuh jadi kompas. Biar semua tim, dari bos sampai staff, jalan ke arah yang sama, nggak ada yang belok-belok sendiri. Nah, buat keluar, ini jadi alat jualan yang paling ampuh. Buat yakinin investor, bank, atau calon partner kalau kita ini serius dan tahu apa yang kita kerjain. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Yuk, kita bongkar satu persatu apa aja sih isi dari cetak biru bisnis yang mantap itu. Langkah pertama, sebelum maju perang, kita harus tahu dulu medan pertempurannya kan? Jadi pertanyaan paling dasar yang harus Anda jawab adalah kondisi pasarnya tuh kayak gimana sih? Nah, ini yang namanya analisis situasi. Anda harus kenal sektor bisnis Anda, intip siapa aja kompetitornya, dan yang paling penting, jujur sama diri sendiri soal analisis SWOT. Apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis Anda. Terus, siapa sih yang mau Anda sasar jadi pelanggan? Kalau semua ini kejawab, Anda udah punya peta yang jelas. Oke, peta medan perang udah ada. Sekarang kita lihat ke dalam. Tujuan Anda apa? Mau bawa bisnis ini kemana? Punya tujuan yang jelas itu ibarat punya mercusuar di tengah laut. Di bagian ini, Anda benar-benar nentuin DNA bisnis Anda. Jualannya apa sih? Terus, apa yang bikin Anda beda dari yang lain? Apa harganya yang paling miring? Atau kualitasnya yang juara? Atau mungkin pelayanannya yang super ramah? Nah, inilah yang bakal jadi identitas bisnis Anda di mata pelanggan. Sip, Anda udah tahu posisi sekarang di mana dan tujuannya kemana. Pertanyaan selanjutnya ya jelas, gimana caranya? Nah, saatnya kita ngomongin strategi. Ini adalah game plan Anda. Mulai dari yang paling gede, visi misi perusahaan, sampai ke taktik-taktik di lapangan. Misalnya soal marketing mix 4P. Produknya apa, harganya berapa, jualnya di mana, promosinya gimana. Terus butuh berapa orang buat tim, duitnya dari mana. Semua harus dipikirin. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang paling nggak penting, angkanya mana? Ide bagus, strategi keren, tapi kalau hitung-hitungannya nggak masuk, ya sama aja bohong. Bisnis itu ujung-ujungnya soal angka. Nah, disinilah kita hitung-hitungan. Anda harus punya proyeksi pendapatan. Kira-kira dapat duit berapa? Terus pengeluarannya berapa? Bikin laporan laba rugi, susun anggaran investasi. Intinya Anda harus bisa buktiin, baik ke diri sendiri atau ke calon investor, kalau ide Anda ini bukan cuma keren, tapi juga cuan, bisa ngasilin untung. Teori terus bosen juga ya? Yuk kita lihat contoh nyatanya. Ada studi kasus keren banget nih dari sebuah usaha kuliner rumahan, namanya Rizky Recipe. Biar lebih kebayang. Ini nih why-nya, alasan dibalik berdirinya Rizky Recipe, personal banget dan jujur. Pendirinya, M. Rizky, mulai bisnis ini bukan cuma karena hobi masak, tapi karena ada kebutuhan yang mendesak setelah orang tuanya pensiun dini. Nah, why yang kuat kayak gini nih yang jadi bensin paling ampuh buat bikin perencanaan yang matang.
Lihat deh cara mereka mata-matain kompetitor. Cerdik banget. Mereka nggak cuma catat nama-nama pesaingnya, tapi mereka gali lebih dalam apa sih kelemahan masing-masing. Ada yang pelayanannya nggak ramah, ada yang tempatnya kurang bersih, bahkan sampai tukang parkir yang nyebelin pun dicatat. Kenapa? Karena semua itu adalah celah pasar. Dan disinilah pintarnya. Mereka juga jujur sama kelemahan sendiri, misalnya nggak punya tempat buat makan di tempat. Tapi mereka justru manfaatin kelemahan kompetitor tadi buat jadi kekuatan mereka. Mereka fokus di apa yang nggak bisa dikasih sama pesaing. Makanan yang dijamin enak, super bersih, higienis, plus harga udah termasuk nasi. Jenius kan? Mereka nemuin lobang di pasar, terus mereka isi lobang itu. Oke, kita udah lihat masalahnya, solusinya, bahkan contoh suksesnya. Sekarang, giliran Anda. Ini poin yang paling penting dari semua pembahasan kita. Ingat ya, rencana bisnis itu bukan bola kristal yang bisa ngeramal masa depan. Enggak, anggap aja dia itu kompas. Tugasnya bukan buat mastiin gak ada badai, tapi buat ngasih arah yang jelas biar kapal Anda nggak tersesat pas badai datang. Sekarang, semua senjatanya udah ada di tangan Anda. Tinggal satu yang kurang, ide besar Anda. Karena rencana yang solid itu bisa mengubah ide biasa jadi bisnis luar biasa. So, apa ide besar Anda? Dan kira-kira, apa kalimat pertama yang bakal Anda tulis di cetak biru bisnis Anda? Hari ini,